Di sini tadi saya memang sengaja untuk membakarkan sebuah dupa ya. Memang sebenarnya setiap video-video yang saya buat sebelum saya melakukan take video, saya selalu membakar dupa ya. Bukan untuk apa, tapi hanya untuk wewangian, karena dengan mencium bau dupa saya bisa menceritakan cerita dari kiriman dari sahabat-sahabat semua dengan tenang ya. Walaupun sedikit terpatah-patah karena cerita yang saya sampaikan seolah-olah terlintas di bayangan saya. Sekarang jam 2 pagi, bayangan sosok wanita yang ada di villa tersebut dapat saya rasakan. Di sini kita sama-sama aja mendoakan bahwa agar apa yang terjadi di zamannya dulu dapat selesai. Mohon maaf ya, tiba-tiba ayam berkokok ya. Memang saya melihara beberapa ekor ayam, dan konon katanya kalau ayam berkokok tengah malam ya, dia melihat sesuatu ya, dia melihat sesuatu yang aneh ya, yang dapat dilihat oleh ayam ya. Oke. Semoga saja apa yang saya lihat memang cuma sekedar bayangan aja ya. Cuma sekedar bayangan aja. Di sini saya minta buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini, sama-sama kita mendoakan dan sama-sama kita menguatkan iman ya. Jangan sampailah kita tergoda dengan kekayaan yang kita dapat dari pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan membacakan sebuah kisah kiriman yang dikirimkan oleh Wulan, yang mana kisah ini diceritakan Wulan terjadi ketika Wulan dan beberapa orang sahabatnya tengah berlibur semester ke sebuah villa yang ada di Puncak Bogor. Wulan seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Wulan pada saat itu tengah liburan semester ya. Tengah liburan semester, jadi memutuskan pergi berlibur dengan beberapa orang temannya, berliburan ke sebuah villa ya yang ada di Bogor, yang mana villa tersebut merupakan dulunya pernah dikelola oleh keluarganya Wulan ya, tepatnya neneknya Wulan. Jadi di sini Wulan menceritakan dulu neneknya pernah mengolah sebuah villa ya yang dimiliki salah satu saudagar kaya dari Jakarta. Nah, jadi hari itu Wulan memutuskan pergi berempat ya, berangkat menuju Bogor dengan membawa sebuah mobil. Jadi Wulan pergi bersama Ayu, Siska, dan Dini ya. Jadi mereka berempat pergi berliburan ke sebuah villa. Jadi di situ Wulan berencana menginap di villa tersebut selama 3 hari ya. Menginap di villa tersebut selama 3 hari, dan setelah itu Wulan memutuskan ingin melanjutkan liburan di rumah neneknya yang terletak nggak begitu jauh ya, nggak begitu jauh dari villa tersebut. Yang mana villa ini dulu pernah
dikelola oleh neneknya Wulan. Jadi Wulan tahu betul lah ya tentang villa tersebut. Memang pemandangan yang disajikan oleh villa tersebut memang sangat indah ya, bisa membuat rileks, bisa membuat enjoy lah ya dengan kegiatan-kegiatan Wulan di kampus dan kepenatan ibu kota. Jadi memang Wulan memutuskan untuk berlibur di sana selama 3 hari ya bersama teman-temannya. Nah, kisah ini diceritakan Wulan ketika hari pertama ya. Hari pertama Wulan, Dini, Siska, dan Ayu menginap di tempat tersebut. Jadi mereka berangkat dari Jakarta pagi ya. Berangkat pagi dan sampai di villa siang ya, menjelang sore sekitar jam 3 mereka sampai. Dan di sana mereka langsung menemui penjaga villa ya. Penjaga villa meminta kunci dan memasukkan barang-barang mereka ke dalam villa tersebut ya. Nah, di villa itu terdapat 4 buah kamar dengan ruang tengah yang besar dan sebuah kolam renang ya. Sebuah kolam renang. Jadi ruang tengah yang ada di villa tersebut menyatu dengan ruang TV, meja makan, dan ada dapur ya. Ada dapur langsung di situ. Jadi 4 buah kamar yang ada di villa tersebut hanya digunakan 2 kamar saja ya. Yang mana kamar tersebut bersebelahan ya. Bersebelahan dan 2 kamar lagi berada di belakang ya, di dekat dapur. Jadi Wulan memutuskan untuk hanya menggunakan 2 kamar karena mereka hanya berempat ya. Jadi di sana Wulan sekamar dengan Ayu ya. Wulan sekamar dengan Ayu dan Siska sekamar dengan Dini, yang mana kamarnya bersebelahan. Setelah mereka sampai dan membereskan barang-barang bawaan mereka, mereka pun beristirahat ya. Mereka beristirahat. Wulan pun sore itu tertidur dan teman-teman yang lain juga tertidur karena kecapean ya, perjalanan dari Jakarta menuju Bogor mengendarai mobil, dan sore itu mereka tertidur. Wulan terbangun sekitar jam 5:30 ya. 5:30 dia terbangun. Wulan melihat teman-temannya masih tertidur ya. Sedangkan waktu itu sudah mendekati waktu maghrib ya. Di sini Wulan bergegas mandi ya. Bergegas mandi dan membangunkan teman-temannya ya. Membangunkan Ayu, Siska, dan Dini. Tapi mereka seolah-olah kelelahan ya. Beberapa kali Wulan membanguninya, tapi mereka nggak bangun-bangun. Nah, di sini Wulan langsung memutuskan untuk menunaikan sholat maghrib ya. Sholat maghrib, Wulan sholat maghrib. Nah, ketika Wulan sedang melakukan ibadah sholat maghrib di kamar ya, di kamar, Wulan mendengar kamar mandi. Jadi memang kamar mandi yang ada di villa tersebut tidak ada di dalam kamar ya. Hanya ada sebuah kamar mandi yang berada di paling ujung di dekat dapur, di dekat pintu keluar sebelum kolam renang. Di situ ada sebuah kamar mandi. Di situ Wulan mendengar ya. Wulan sedang melakukan sholat maghrib dan Wulan sekilas mendengar seperti ada seseorang yang tengah mandi ya. Tengah mandi, terdengar jelas suara air biur gitu ya, seperti orang mandi. Di sini Wulan berpikir bahwa salah satu temannya yang berada di kamar sebelah ya, berada di kamar sebelah, atau si Siska yang sekamar dengan Wulan. Di sini dia Ayu ya, Ayu yang sekamar dengan Wulan berpikir bahwa salah satu dari mereka yang sedang mandi ya, sedang mandi, baru bangun dan mandi. Wulan pun dengan melanjutkan sholatnya dan ketika Wulan selesai melaksanakan sholat maghrib, Wulan langsung melihat ke atas ranjang. Di situ terlihat Ayu masih tertidur. Ayu masih tertidur di atas ranjang dan Wulan berpikir, mungkin Siska atau Dini yang mandi ya. Nah, di situ Wulan setelah membereskan mukena, membereskan perlengkapan sholatnya, Wulan langsung mengecek ke kamar Siska dan Dini ya. Wulan mengintip dari pintu, membuka pintu pelan-pelan
Di situ Wulan melihat bahwa Siska dan Dini pun masih tertidur. Nah, di sini Wulan mulai aneh ya. Jadi siapa yang didengar Wulan pada saat dia sedang melakukan sholat maghrib? Terdengar suara dari kamar mandi. Langsung Wulan mengecek ke kamar mandi dan ternyata kamar mandi ya memang ada seperti bekas orang yang baru mandi ya. Di situ Wulan masih melihat lantai kamar mandi tersebut masih basah seperti ada guyuran air yang baru ya. Jadi tadi memang Wulan menggunakan kamar mandi tersebut untuk mandi dan mengambil wudhu. Tapi di sini Wulan berpikir bahwa kalau memang itu bekas Wulan mandi dan ngambil wudhu, pasti udah kering ya. Pasti udah kering. Nah, di situ Wulan melihat masih seperti baru ya. Jadi masih ada genang-genangan air dan di situ Wulan berpikir siapa yang mandi saat maghrib tadi. Sedangkan di villa tersebut hanya ada mereka berempat. Nah, di sini Wulan masih berpikir positif, mungkin salah satu dari temannya buang air kecil atau apa ya. Jadi setelah melakukan sudah dari kamar mandi dan mereka langsung masuk ke kamar kembali tidur. Nah, di sini Wulan setelah mengecek kamar mandi, Wulan beberes mempersiapkan bekal yang mereka bawa untuk dimasak makan malam ya. Nah, ketika Wulan sedang mengolah masakan, barulah teman-temannya bangun ya. Siska, Dini, dan Ayu baru bangun dan menghampiri Wulan mengatakan bahwa Wulan memang rajin ya, memang rajin. Mereka sedang tidur, Wulan tengah mempersiapkan masakan untuk makan malam. Di sini mereka meledek dan sedikit memuji ya, agar Wulan melanjutkan masakannya karena mereka merasa bersalah, mereka tertidur dan nggak bantuin Wulan masak ya. Nah, di sini Wulan cuma bilang, yaudah buruan mandi dah, habis kalian mandi kita makan malam, ini udah jam berapa. Nah, mereka pun bergantian mandi ya. Mereka pun bergantian mandi dan Ayu mendapatkan antrian ketiga ya. Antrian ketiga, Dini duluan mandi, Siska, lalu baru Ayu ya. Jadi Ayu sebelum menunggu kamar mandi kosong, Ayu membantu Wulan untuk masak ya. Membantu Wulan untuk masak dan di sini Wulan nggak menceritakan apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi, dia mendengar seseorang ada yang mandi di kamar mandi. Wulan pun nggak menanyakan. Nah, di sini setelah kamar mandi kosong, lalu Ayu pun langsung masuk ke kamar mandi buat mandi ya. Nah, di sini Ayu sewaktu mandi juga merasakan sesuatu yang aneh ya. Sesuatu yang aneh berada di kamar mandi. Jadi kamar mandinya bagian atasnya itu terbuka ya. Ventilasinya terbuka, nggak ada kaca atau nggak ada trali, memang plong terbuka gitu aja. Dan memang di belakangnya tepat kolam berenang dan ada sedikit seperti taman ya, taman tapi udah nggak kerawat, jadi pohon-pohon yang ada di sana rindang ya. Saat Ayu mandi, Ayu merasa seperti ada yang memperhatikan dari atas ya, memperhatikan dari atas. Namun ketika Ayu melihat, sosok yang memperhatikannya itu menghilang ya. Nah, Ayu merasa seperti ada yang aneh. Ayu di sini masih berpikir positif ya, bahwa mungkin ada orang yang mengintip. Karena mungkin ada yang tahu yang ada di villa tersebut hanyalah para wanita ya. Jadi mungkin ada warga atau orang luar yang iseng untuk mengintip Ayu sedang mandi ya. Nah, di sini Ayu buru-buru lekas mandi dan masuk ke kamar berganti pakaian dan makanan pun sudah siap ya. Makanan sudah siap, Ayu pun langsung bergabung ke meja makan dan mereka pun makan malam. Nah, ketika makan malam, di sini barulah Wulan bercerita ya, bertanya kepada teman-temannya bahwa kalian tidur dari jam berapa sih? Kok udah maghrib dibangunin, pas maghrib nggak bangun-bangun. Nah, di sini mereka bilang nggak lama Wulan masuk ke kamar, mereka pun juga ikut masuk ke kamar ya, karena memang kelelahan dan mereka
nggak sadar kalau Wulan waktu maghrib ngebangunin mereka. Nah di sini Wulan bilang, pas maghrib tadi ada nggak salah satu dari kalian yang masuk ke kamar mandi? Nah di sini ya mereka nggak ada yang merasa dan nggak ada yang ngaku ya. Nah di sini Wulan barulah bercerita bahwa ketika ia sedang sholat maghrib, mereka si Wulan mendengar ada seseorang yang sedang mandi di kamar mandi. Jelas dia mendengarkan suara air ya, suara air seperti orang menimba untuk mandi. Dan Wulan kembali menanyakan, jangan iseng lah, ayo ngakulah siapa yang maghrib tadi masuk ke kamar mandi. Nah di sini Ayu langsung menjawab ya, Lan, tadi gue juga ngerasa aneh loh di kamar mandi. Tadi pas gue mandi, jelas banget gue merasa ada seseorang yang ngintip ya, memperhatiin gue dari atas ventilasi yang kebuka itu. Tapi pas gue lihat kosong, nggak ada apa-apa. Nah di sini mereka berpikir memang bahwa ada orang lain ya, ada orang lain berada di villa tersebut. Nah jadi setelah mereka makan, mereka langsung mendatangi rumah penjaga villa yang nggak begitu jauh ya, nggak begitu jauh dari villa tersebut. Mereka turun dari villa dan mendatangi rumah bapak-bapak penjaga villa tersebut, menceritakan bahwa ada orang lain yang ada di villa tersebut. Nah di sini bapak-bapak itu mengatakan, Neng, dari dulu villa tersebut kosong. Kalau nggak ada yang nyewa, ya nggak ada yang masuk. Warga di sini pun boleh dikatakan yang tinggal di sekitaran villa sini cuman ada 4 rumah, rumah bapak dan beberapa rumah di samping ya, jauh dari villa. Ya nggak mungkin lah kalau ada orang yang masuk ke sana. Nah di sini mereka masih nggak percaya ya. Wulan dan Ayu masih nggak percaya. Wulan dan Ayu meminta bapak tersebut untuk mengecek sekitaran villa ya, sekitar pekarangan villa. Mungkin ada orang yang bisa masuk dari tembok atau dari mana. Mereka takut ya, takut terjadi hal yang enggak, karena mereka di sana cuma berempat, cewek semua. Lalu bapak itu pun bersedia untuk mengecek ya. Mereka bersama-sama memutari villa tersebut, mengecek bahwa memang tembok pembatas villa tersebut tinggi ya, tinggi, dan sebelah kanan dari villa tersebut memang jurang. Nah Neng, coba dilihat deh, dari mana coba kira-kira ada orang yang bisa masuk. Di sini jurang, di sini tembok, dan pagar depan pun tinggi. Walaupun ada yang melompat masuk ke dalam, itu orang yang berani ya, karena nggak pernah selama saya hampir 10 tahun ngejaga villa ini, belum pernah ada kejadian orang yang masuk tanpa izin ke dalam villa ini. Mungkin perasaan Neng aja kali, mungkin kecapean jadi mendengar hal yang enggak, kata si penjaga villa ya. Nah mereka malam itu pun tenang ya, karena ya mereka berpikir karena kecapean dan mereka berhalusinasi. Nah mereka pun bersantai di pinggir kolam. Si Ayu dengan gadgetnya sibuk melihat melihat Instagram, Facebook, dan Twitter, dan dua orang teman lainnya saling bercerita lah ya. Nah di sini Wulan duduk sendirian di gazebo di pinggir kolam, duduk sendirian memperhatikan keadaan sekitar kolam ya. Di situ Wulan memang merasa ada sesuatu yang aneh ya, ada sesuatu yang aneh di sana. Wulan sesekali melihat dari pinggiran kolam ya, pinggiran kolam yang ada sedikit taman yang pohonnya udah nggak kerawat. Di situ Wulan melihat sosok wanita ya, wanita mengintip dari balik pohon-pohonan tersebut. Wulan terus memperhatikan apakah itu benar sosok bayangan wanita atau hanya sekedar
pantulan cahaya lampu ya, karena memang kalau malam di tempat yang gelap, daun pun kalau terkena sinar lampu bisa berbentuk ya, berbentuk. Nah di situ Wulan masih berpikir positif. Lalu Wulan biar nggak ngerasa takut ya, Wulan pun bergabung dengan teman-temannya untuk bercerita ya. Mereka bercerita hingga sampai jam 11 malam dan mereka pun memutuskan untuk tidur karena paginya mereka ingin jogging ya, ingin jogging di sekitaran kampung tersebut ya. Memang kalau pagi udara yang ada di sana pastinya segar ya, dengan suasana yang sejuk, dan malam itu jam 11 mereka memutuskan untuk tidur. Kembali ke kamar, Ayu bersama Wulan, Siska bersama Dini, mereka masuk ke kamar dan tidur ya. Di sini Wulan masih belum bisa tidur karena selalu terbayang ya dengan sosok bayangan yang dia lihat. Nah, di sini kamar yang ditempati Wulan pas ya, kamar di tempat Wulan pas belakangnya itu menghadap ke ini ya, menghadap ke kolam renang itu. Menghadap ke kolam renang yang di belakang dengan jendela kaca yang ditutupi dengan hordeng yang transparan lah ya. Jadi memang bayangan-bayangan dari luar itu memang masih terlihat. Jadi dengan apa ya, rasa penasaran, Wulan terus menatapi jendela tersebut yang sekilas terbuka ya, terbuka tertiup angin gitu, terbuka gitu. Wulan terus memperhatikan dan di situ Wulan lagi-lagi melihat seperti ada sosok wanita yang jelas mengintip ya, mengintip di kaca jendela kamarnya. Jadi ketika hordeng itu terbuka perlahan, di situ jelas terlihat tatapan wanita yang masuk ke ini ya, terlihat jelas ya, menatap masuk ke dalam kamarnya Wulan. Di situ Wulan mulai merasa merinding ya, mencoba membangunkan Ayu, tapi Ayu tidur sangat lelap malam itu. Ayu tertidur sangat lelap dan akhirnya Wulan dengan ketakutan mencoba untuk menyalakan lampu biar cahaya dari luar ya, biar bayangan dari luar nggak begitu terlihat. Jadi Wulan memutuskan untuk menyalakan lampu pada malam itu dan Wulan pun tertidur. Pada esok harinya mereka seperti biasa jogging, bangun pagi, mereka berempat jogging mengitari perkampungan yang ada di situ. Wulan bertemu ya, Wulan, Ayu, Siska dan Dini bertemu dengan beberapa warga dan saling menyapa ya. Neng, kemana Neng? Ini Pak, jogging, nginep di villa ya Neng? Iya Pak, saya nginep di villa. Nah di situ Wulan merasa aneh ya, ketika Wulan menyebutkan menginap di villa, seolah-olah warga yang ada di sana merasa heran ya, mendengar kalau 4 anak perempuan berani tinggal di villa tersebut. Tapi di sini Wulan masih berpikir positif dan mereka pun terus jogging dan akhirnya bertemu lagi dengan seorang ibu-ibu yang kenal dengan neneknya Wulan. Karena dulu neneknya Wulan memang lama ya, hampir 20 tahun dari pertama villa itu ada, nenek Wulan yang mengurusnya. Nah, ketemu dengan seorang ibu-ibu yang kenal dengan Wulan dan neneknya. Nah, di sini ibu-ibu itu menyapa, Neng cucunya ibu ini ya, katanya, Ibu Lastri ya, katanya. Nenek Wulan namanya Lastri ya. Ibu Lastri ya. Iya Bu, saya cucunya Ibu Lastri. Iya, kan dulu waktu Neng kecil-kecil kan sering ikut ke sini ya, ikut nenek ngejaga villa ya. Iya. Emang nginep di mana sekarang? Nginep di villa itu? Iya Bu, saya nginep di villa yang dulu nenek saya jaga, katanya kan. Yaudah Neng, hati-hati aja ya, katanya. Cuman ibu-ibu itu berpesan ya, yaudah Neng, hati-hati aja ya. Di situ Wulan sempat diam dan langsung menjawab, iya Bu, makasih Bu. Di situ Wulan sebenarnya ingin menanya ya, ingin bertanya maksud hati-hati itu apa ya, karena beberapa orang yang dijumpai Wulan
beberapa orang yang dijumpai Wulan di jalan, mereka pun mendengar Wulan dan kawan-kawan menginap di tempat tersebut. Mereka heran. Nah, di sini sebenarnya Wulan ingin menanyakan ada apa di villa tersebut. Tapi Wulan takut ya, takut nanti 3 orang temannya ini merasa ketakutan ya kalau mendengar cerita yang enggak. Jadi Wulan memutuskan untuk menyimpannya aja lah. Cukup dia yang tahu kejadian-kejadian di sana. Dan akhirnya mereka pulang. Mereka pulang sekitar jam 9 mereka sudah ada di villa ya. Sekitar jam 9 mereka sudah ada di villa dan mereka beristirahat, mandi berganti pakaian dan mereka sarapan ya. Mereka sarapan dan pas mereka sarapan di sini Dini ya. Mereka duduk berempat di ruang tengah berhadapan. Dini berhadapan dengan si Siska dan Ayu berhadapan dengan Wulan. Tepat di kursinya Dini menghadap ke dapur ya, yang pintunya langsung mengarah ke kolam renang. Nah, di sini tiba-tiba Dini melihat sosok sekelebat sosok wanita yang melintas di dapur menuju ke pintu luar. Nah, di sini Dini langsung spontan mengatakan, Lan, itu siapa Lan? Ya, langsung mengatakan, Lan, itu siapa? Nah, di sini mereka bertiga ya, langsung menoleh ke arah dapur dan melihat, apaan maksud lo? Nggak ada apa-apaan kok. Nggak, itu tadi tuh ada ibu-ibu, ada cewek lewat di situ, kata dia. Nah, Wulan pun langsung berdiri dan mengecek ke arah yang dikatakan Dini ada sosok wanita lewat dan melihat nggak ada apa-apa kok Din, kosong, nggak ada apa-apaan di sini. Nah, Dini langsung datang mendekati Wulan. Jelas banget Lan, tadi gue lihat dari kamar mandi ada sosok yang lewat keluar ke arah kolam renang. Ayo kita lihat yuk. Akhirnya mereka meninggalkan sarapan, mereka berempat mengecek langsung ke kamar mandi ya. Kamar mandi, ternyata kamar mandi itu kosong dan mereka langsung keluar menuju ke kolam renang. Mereka memutari kolam renang, mengecek setiap sudut ya, termasuk di tempat rimbun-rimbunan, tempat pepohonan yang udah nggak kerawat itu. Mereka mengecek dan memastikan di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu si Ayu keluar mengecek pagar dan pagar masih terkunci. Nah, di sini mereka mulai merasa aneh ya. Mereka kembali berkumpul di meja makan dan saling menatap kosong ya. Di sini Ayu bertanya kepada Wulan, Lan, beneran kan nggak ada apa-apa di sini? Kan lu yang tahu asal usul villa ini, nenek lu pernah jaga di sini lama dan lu pun dulu sering ke sini. Yakin kan nggak ada apa-apa di sini? Soalnya kemarin maghrib malam ya, pas gue mandi, gue merasa ada orang memperhatiin gue. Dan tadi di jalan gue perhatiin orang-orang mendengar kalau kita menginap di sini merasa aneh. Dan tadi barusan Dini melihat ada sosok wanita yang lewat. Nah, di sini Siska langsung ini ya menyauti perkataan Ayu. Lan, serius Lan, lu nggak nyembunyiin apa-apa kan di sini? Serius Lan, gue takut Lan. Nah, di sini memang Siska seorang yang penakut ya. Berbeda dengan Ayu, Dini dan Wulan, memang Siska boleh dikatakan anak manja ya. Jangankan dengan sosok-sosok seperti makhluk halus ya, dengan cerita-cerita yang enggak aja dia udah pasti ketakutan. Di sini Wulan masih meyakinkan teman-temannya, gue yakin nggak ada apa-apa, itu cuman salah lihat aja kok. Yaudahlah, kita terusin makan, nanti kita jalan-jalan lagi sekitaran sini. Nah, mereka pun terus makan dan rencana mereka untuk jalan-jalan siang itu tertunda karena tiba-tiba hujan ya. Tiba-tiba hujan dan akhirnya mereka ya harus tetap berada di villa tersebut. Dengan awan yang mendung ya, hujan yang lebat, suasana seketika menjadi gelap dan mereka pun berkumpul di ruang tengah ya, di sebuah sofa.
Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya. Ada yang membaca novel, ada yang sibuk dengan gadget, ada yang sedang teleponan. Suasana itu berhenti ya. Suasana itu pecah ketika terdengar suara gelas ya. Terdengar suara gelas jatuh dari dapur. Ketika mereka sedang asik ya, sedang asik dengan aktivitasnya, tiba-tiba terdengar suara dah. Mereka pun terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Di sini lagi-lagi Dini melihat sosok yang dia lihat tadi pagi ya. Sosok wanita yang berjalan cepat dari dapur menuju ke pintu luar menuju kolam renang. Mereka pun langsung di situ berpelukan ya. Dengan suasana yang gelap ya, cuaca yang hujan dengan angin, mereka berpelukan dan di situ Wulan memastikan ya, memberanikan diri, memastikan apa yang terjadi. Ternyata benar, sebuah gelas yang terletak di tatakan ya, ditatakan di tempat gelas, tiba-tiba bisa jatuh, yang dengan secara logika kalau nggak gelas itu diambil dan dijatuhkan, gelas itu nggak mungkin jatuh. Di sini Wulan baru yakin kalau ada sesuatu yang terjadi di villa tersebut. Namun Wulan masih menyembunyikan cerita ini kepada teman-temannya. Di situ dia bilang, ya mungkin kucing tadi jatuhin, kan kita nggak ngelihat. Mungkin kucing takut di luar kehujanan, jadi masuk melihat kita di dalam, dia kaget lalu nabrak gelas ini. Namun teman-temannya yang bertiga sudah sangat ketakutan ya dengan kejadian itu, dan mereka memutuskan untuk tidur sama-sama ya. Tidur sama-sama di sebuah kamar ya, kamar yang ditempati Wulan dan Ayu. Singkat cerita, waktu berlalu, malam pun tiba ya. Setelah teror pagi dan siang itu, malam pun tiba, jam 9 mereka sudah memutuskan untuk tidur ya. Dengan suasana yang masih hujan gerimis, mereka tidur ya. Mereka tidur di sebuah ranjang yang besar. Mereka berempat ya, dengan ya muat-muatan lah, karena mereka berempat, mereka memaksakan tidur di sana. Malam itu, ketika mereka ingin tidur, mereka mendengar suara seperti kuku ya, seperti kuku yang menarik ya, menggaruk di jendela. Terdengar suara kring, kring. Jelas suara itu terdengar dari jendela kaca yang ada di kamar Wulan, tepat di sebelah ranjang mereka. Waktu itu yang baring ya, yang tidur di sebelah jendela itu adalah Dini. Sontak Dini mendengar itu langsung melompat ya, langsung melompat dan teriak, membuat ketiga temannya histeris ya. Kenapa Din? Kenapa Din? Lu dengar nggak tadi barusan? Dengar apaan? Coba kita perhatiin. Coba kalian perhatikan suara dari jendela. Suasana sangat hening ya. Mereka mencoba mendengar suara apa yang ada di balik jendela. Lagi-lagi terdengar suara seperti kuku ya, kuku yang panjang menggores di jendela tersebut. Krek. Di situ Siska ya, sangat penakut ya, langsung berteriak, berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membuat ketiga sahabatnya panik. Mereka berkumpul di tengah ya, mereka berkumpul di tengah dan mereka berdoa karena mereka memastikan ini adalah sosok gangguan dari makhluk astral ya. Karena dari pagi, siang mereka sudah merasakan sebenarnya, tapi mereka nggak ada yang berani mengutarakan karena takut ya, takut salah satu dari temannya ketakutan dan suasana liburan jadi kacau. Tapi malam itu mereka sudah nggak bisa menyimpan ketakutannya lagi ya, termasuk Wulan. Di situ mereka berdoa, meminta perlindungan ya, minta
sesuatu apapun yang ada di sana, jangan mengganggu mereka. Namun sosok itu tiba-tiba mengetuk pintu kamar. Terdengar pintu kamar tok 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 tok. Mendengar ketukan dari pintu kamar, Siska yang sudah ketakutan dengan wajah yang pucat gemetar, Siska berteriak memeluk Dini, meminta tolong dan di sini Wulan dan Ayu mencoba untuk menenangkan Siska. Sis, sudah nggak sis, nggak apa-apa, itu mungkin suara hujan katanya kan, suara hujan. Nggak apa-apa sis, nggak, gue denger itu suara ada yang ngetok kata dia. Nah di sini Ayu dan Wulan memberanikan diri untuk mengecek sebenarnya siapa yang mengetok. Pelan-pelan mereka mendekati pintu kamar dan di situ Wulan dengan jelas melihat ketika Wulan membuka pintu kamar, melihat sosok wanita dengan baju tidur seperti dress yang memiliki banyak bercak darah, berdiri di antara meja makan dan dapur, menghadap ke pintu keluar. Jelas di situ Wulan melihat sosok itu yang berdiri seperti lunglai dengan rambut yang acakan gak karuan. Di situ jelas Wulan melihat bahwa sosok itu tidak menginjak lantai Sosok itu mengambang seperti nggak ada kaki. Di situ Wulan langsung menutup pintu dan langsung memeluk teman-temannya mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, di sini nggak ada apa-apa. Kita yakin aja, kita minta perlindungan dengan Allah agar semua ini cepat berlalu. Nah, malam berlalu tepat jam 12:30. Mereka yang masih dengan rasa ketakutan dan Siska yang saking ketakutannya Siska udah nggak bisa ngomong lagi dengan bibir yang gemetar. Mereka mendengar seorang wanita yang seperti berbicara tapi berbisik dengan nada yang sedih Di sini jelas Wulan mendengar suara Kenapa aku? Jelas Wulan mendengar suara itu. Wulan yang tadinya sudah yakin bahwa ini gangguan makhluk halus dan memberanikan diri untuk melewati malam itu. Setelah mendengar suara rintian itu, seolah-olah mental Wulan jatuh karena Wulan merasakan setelah mendengar suara itu bergetar hatinya, seolah-olah sedih suara yang terdengar seolah-olah menyentuh perasaan Wulan dan membuat Wulan menangis dan terbayanglah. Di situ Wulan terbayang melihat seorang wanita yang cantik, dan terlihat di situ wanita tersebut tengah diseret oleh sosok makhluk yang mengerikan tidak tinggi tapi sangat besar, lebar badannya lebar dengan cakar menarik kepala wanita tersebut menyeretnya menuju ke kolam berenang. Di situ Wulan menyebutnya seperti sosok buto ijo tapi tidak tinggi tapi hanya lebar, yang memiliki badan yang sangat besar, bidang bahu yang lebih dari satu depa, dengan tangan yang penuh cakar, menyeret kepala wanita tersebut berjalan
menuju dari ruang dapur, ruang tengah, meja makan, menuju ke kolam renang. Wulan seolah-olah melihat ya. Nah, di situ ketika Wulan merasakan melihat kejadian itu, Wulan nggak sadarkan diri ya, nggak sadarkan diri. Wulan berjalan membuka kamar, dan Wulan mengikuti adegan yang ada di sana. Di situ Ayu, Dini dan Siska melihat di situ tubuh Wulan mengambang ya, berjalan dari kamar menuju ke ruang tengah itu. Tubuh Wulan seolah-olah mengambang, dan setelah sampai di ruang tengah, tubuh Wulan jatuh ya, terungkup begitu, dan tiba-tiba terseret sendiri, menuju ke kolam renang. Hal itu membuat ketiga teman Wulan ya berlari meninggalkan Wulan sendirian menuju ke rumah penjaga villa. Untung cepat mereka keluar dan kembali membawa penjaga villa. Di situ Wulan sudah ditemukan pingsan berada di dalam kolam, berada di dalam kolam renang dengan keadaan yang sudah nggak sadarkan diri. Di situ mereka cepat menyadarkan Wulan ya, dengan pertolongan pertama memompa bagian dada untuk mengeluarkan air yang ada di tubuh Wulan. Di situ Wulan tersadar. Dan Wulan sangat ketakutan karena Wulan melihat, seolah-olah melihat flashback kejadian yang ada di villa tersebut. Akhirnya belum ini ya, nggak sampai pagi ya, sekitar jam 2 waktu itu, Wulan memutuskan minta antar dengan bapak penjaga villa ya. Malam itu juga meninggalkan barang-barang yang ada, mereka minta antar kembali ke rumah neneknya Wulan yang kebetulan nggak jauh ya dari sana, Nenek Lastri ya, yang dulu pernah menjaga villa tersebut. Dan mereka diantarkan dengan bawa mobilnya, diantarkan ke rumah neneknya. Jam 3 tepat mereka sampai di sana. Di situ neneknya Wulan terkejut dengan kondisi Wulan yang basah kuyup dan teman-temannya yang ketakutan. Di situ penjaga villa menceritakan apa yang terjadi. Ternyata si penjaga villa nggak tahu juga kalau villa yang sudah ditunggunya 10 tahun memang sebuah villa yang angker. Karena memang dia nggak pernah menginap di sana ya. Dia cuma datang siang membersihkannya dan kembali pulang. Jika ada yang datang tamu mengantarkan dan pulang. Di situ barulah nenek Wulan menceritakan bahwa pada masa nenek Wulan masih muda ya, dia menjaga villa tersebut. Villa itu milik seorang saudagar yang kaya raya dari Jakarta. Membeli villa itu dan meminta neneknya Wulan untuk merawat villa tersebut ya. Memang setelah dibeli ya, villa tersebut sempat ditempati oleh saudagar itu ya. Sempat ditinggali beberapa bulan dengan membawa istrinya. Saudagar itu memang waktu itu cerita nenek Wulan umurnya sudah sekitar 40-45 lah ya, sudah cukup tua ya. Tapi ketika dia ke sana ya, dia selalu membawa istri yang masih muda, umur sekitar baru lulus SMA, anak-anak kuliah. Dan di situ nenek Wulan melihat wanita-wanita yang dibawanya adalah wanita-wanita yang masih lugu ya. Maaf ya, bukan dalam arti kata wanita yang dibawa ke sana selingkuhan, pelakor ya, ataupun PSK ya. Nah, di sini neneknya Wulan melihat bahwa wanita-wanita yang dibawanya itu adalah anak-anak yang lugu ya. Dan di situ bapak itu, saudagar itu menyebutkan bahwa itu adalah istrinya. Pertama yang dibawa sama bapak itu ke villa ketika ia baru membeli villa tersebut. Nenek Wulan memperkirakan umurnya baru sekitar 19 tahun. Ya. Jadi setelah dibawa ke sana dengan mengaku istrinya, Nenek Wulan pun kembali ya, setelah mengantarkan mereka kembali dan
Bapak itu menginap selama 2 hari ya, selama 2 hari, dan hari ketiga saudagar itu meninggalkan wanita itu sendirian di villa tersebut. Meninggalkan wanita itu sendirian di villa tersebut, dan hari keempat wanita itu ditemukan meninggal dunia di dalam kolam berenang. Ya, meninggal di dalam kolam berenang. Di situ ya karena karena memang saudagar itu banyak duit ya, memang kejadian itu ditutupin. Bahkan warga sekitar pun nggak ada yang tahu kecuali neneknya Wulan. Di situ pemilik villa ya, saudagar itu menyebutkan bahwa minta tolong kalau hal ini dirahasiakan, takutnya nanti nggak ada yang mau datang menyewa villanya. Di sini nenek Wulan yang selaku ini ya, hanya penjaga ya, mengikutilah apa yang diperintah oleh bosnya ya. Di situ nenek Wulan menyembunyikan rahasia tersebut. Bahkan jenazah wanita yang meninggal di dalam kolam itu ya, wanita muda yang dalam kolam itu dibawa dengan menggunakan mobil pribadi untuk dibawa kembali ke Jakarta. Sekitar 7 bulan, 8 bulan kemudian, saudagar itu pun datang lagi dengan kembali membawa seorang anak yang jauh lebih muda. Di situ neneknya Wulan memperkirakan usia dari wanita tersebut baru sekitar 17-18 tahun. Dan di situ juga diakui sebagai istrinya. Nah, seperti biasa dia tinggal selama 2 hari di villa tersebut ya, hanya berdua, dan hari ketiga kembali ditinggalkan sendirian. Nah, di sini hari keempat lagi-lagi wanita yang berusia 17-18 tahun tersebut diketemukan meninggal di dalam kolam berenang. Di sini nenek Wulan merasa aneh ya, kenapa kok setiap wanita yang dibawa ya, wanita muda yang dibawa selalu meninggal dalam kolam berenang, sedangkan ia mengakui bahwa wanita-wanita tersebut adalah istrinya. Nah, di sini nenek Wulan berpikir bahwa apakah wanita tersebut bunuh diri atau memang sengaja dibunuh. Tapi ya karena nenek Wulan nggak berani salah-salah ngomong, dan nenek Wulan hanya bisa diam. Nah, seperti kemarin lagi kejadian ini ditutupi dan hanya nenek Wulan yang tahu jenazah yang meninggal di dalam kolam renang dibawa kembali ke Jakarta dengan mobil pribadi, dan hanya dia sendiri yang membawa. Setelah kejadian itu, nenek Wulan penasaran, dan suatu hari nenek Wulan mencoba masuk ke dalam villa tersebut ketika membersihkannya, dan di situ nenek Wulan melihat sesuatu yang aneh terdapat di sebuah lemari di dekat kolam berenang. Jadi dekat kolam berenang tersebut ada lemari kayu yang ditutup. Di situ nenek Wulan melihat di atasnya terdapat seperti ada kendi pasir, dan banyak bekas dupa yang ada di kendi tersebut ya, banyak bekas dupa. Nah, di situ nenek Wulan memberanikan diri untuk membuka lemari tersebut. Di situ nenek Wulan melihat bahwa banyak pakaian dalam celana dalam yang bekas percikan darah ya. Di situ nenek Wulan menyimpulkan bahwa itu adalah celana dalam yang bekas pengantin baru ya, celana dalam perawan bekas pengantin baru dikumpulkan di lemari tersebut. Nah, di sini nenek Wulan baru dapat menyimpulkan bahwa juragan pemilik villa tersebut membeli villa itu hanya sebagai kedok ya, sebagai kedok untuk menghabisi tumbal-tumbal dari pesugihannya. Memang dulu nenek Wulan pernah mendengar ya, kisah pesugihan darah perawan ya. Jadi bila mana orang tersebut dapat
wanita perawan yang akan dijadikan tumbal pesugihannya, maka kejayaannya akan berlipat-lipat ya. Kisah itu dulu pernah didengar oleh Nenek Wulan, dan di situ Nenek Wulan dapat menyimpulkan bahwa celana dalam tersebut adalah bukti ya, celana dalam perawan yang darahnya masih ada ditaruh di lemari itu. Nah, di situ Nenek Wulan langsung memutuskan untuk pulang ya, dan keesokan harinya Nenek Wulan memutuskan untuk tidak mau lagi menjaga villa tersebut karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Di situ Nenek Wulan melihat ya, pernah bertemu sosok wanita yang menjadi korban tumbal pesugihan yang ada di sana. Persis seperti apa yang dilihat oleh Wulan. Wanita tersebut berbisik kepada neneknya Wulan, "Kenapa aku yang harus menjadi tumbal?" Ya, Nenek Wulan bertemu dengan sosok itu dan dibisiki oleh sosok tersebut dengan kalimat, "Kenapa aku yang harus menjadi tumbal?" Setelah kejadian itu, Nenek Wulan meminta untuk berhenti ya menjaga villa itu, walaupun villa itu sudah dijaganya cukup lama, tapi ya karena Nenek Wulan nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan, Nenek Wulan memutuskan lebih baik tidak mendapat pekerjaan daripada menanggung sebuah resiko ya. Di situ Nenek Wulan menyimpulkan bahwa pemilik dari villa tersebut melakukan pesugihan darah perawan, dan kisah ini diceritakan Wulan terjadi sekitar 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu. Dan setelah Wulan sampai ke rumah neneknya, Wulan pun masih diikuti oleh sosok wanita tersebut ya. Diikuti oleh sosok wanita tersebut menggunakan daster tidur ya berwarna putih dan rambut yang acak-acakan, berjalan mengambang. Di situ juga masih mengatakan sebuah kalimat yang sama dengan apa yang didengar oleh Nenek Wulan. Sosok wanita itu menatap Wulan dan berbisik, "Kenapa aku yang harus menjadi tumbal?" Di situ Wulan langsung berdoa ya, mengajak teman-temannya berdoa ya, untuk mendoakan arwah yang ada di sana agar dapat tenang ya, dan tidak mengganggu pengunjung-pengunjung yang ada di villa tersebut. Namun setelah pagi berlalu dan Wulan tidak tinggal di villa itu lagi, sosok itu pun tidak pernah muncul lagi ya. Namun ketakutan yang Wulan rasakan masih ada sampai hari ini. Bahkan ketika hari hujan lebat, Wulan sekarang masih merasakan sebuah fobia ya, merasa bayangan-bayangan yang ia lihat di villa tersebut masih sering terlintas. Di sini juga Wulan nggak bisa memastikan apa memang sosok dari arwah tersebut masih mengikutinya. Dan di sini tadi saya memang sengaja untuk membakarkan sebuah dupa ya. Memang sebenarnya setiap video-video yang saya buat sebelum saya melakukan tag video, saya selalu membakar dupa ya. Bukan untuk apa, tapi hanya untuk wewangian, karena dengan mencium bau dupa saya bisa menceritakan cerita dari kiriman dari sahabat-sahabat semua dengan tenang ya. Walaupun sedikit terpatah-patah karena cerita yang saya sampaikan seolah-olah terlintas di bayangan saya. Sekarang jam 2 pagi, bayangan sosok wanita yang ada di villa tersebut dapat saya rasakan. Di sini kita sama-sama aja mendoakan bahwa agar apa yang terjadi di zamannya dulu dapat selesai. Mohon maaf ya,
tiba-tiba ayam berkokok ya. Memang saya melihara beberapa ekor ayam. Dan konon katanya kalau ayam berkokok tengah malam ya, dia melihat sesuatu ya. Dia melihat sesuatu yang aneh ya, yang dapat dilihat oleh ayam ya. Oke. Semoga saja apa yang saya lihat memang cuma sekedar bayangan aja ya. Cuma sekedar bayangan aja. Di sini saya minta buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini, sama-sama kita mendoakan dan sama-sama kita menguatkan iman ya. Jangan sampailah kita tergoda dengan kekayaan yang kita dapat dari pesugihan. Saya Rio Wijaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.